PJ Kabupaten Lanjut Usia se-Kabupaten Nabire. Susunan acara kegiatan penguatan upaya kesehatan lanjut usia tingkat kabupaten kota. Yang ke satu, registrasi yang telah kita lewati bersama. Yang kedua, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Carolina Samori. Pagi, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita peningkatan pelayanan lansia di tingkat puskesmas Kabupaten Nabire, kita akan awali dengan doa. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati narasumber Dr. Beni, yang saya hormati juga peserta pelatihan pada pagi hari ini. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kasih Tuhan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini mengenai penguatan upaya kesehatan usia lansia. Saya harap Bapak Ibu sekalian yang sini tidak ada Bapak ya? Ada berapa orang yang Bapak? Dua. Wah, berarti ini ibu-ibu yang aktif atau memang tidak ada kesetaraan gendernya Bapak? Ya, mungkin akhir kata dari saya. Selamat mengikuti pelatihan pada hari ini. 32 puskesmas kecuali yang belum datang 3. Berarti yang dari Wapoka ada ya? Oh, petugasnya memang tidak. Yang paling jauh dari Maniwa, tapi belum datang, Jeng. Topo. Wah, ya sudah. Kira-kira di tempat kalian ada enggak orang lanjut usia? Nah, berarti sudah kita kurang lebih kita sudah punya sasaran yang akan kita tuju ya. Jadi saya diberi tugas mendadak itu bikin screening pengkajian geriatri. Nah, sebelumnya saya ceritakan dulu bahwa di Rumah Sakit Umum Nabire itu ada poliklinik geriatri yang sudah saya bangun kurang lebih 3 tahun. Tapi penggunanya masih di sekitar kota dan belum semua tahu. Memang pelayanan kita itu masih di pelayanan geriatri sederhana, belum sampai kepada pelayanan geriatri paripurna. Tetapi sebenarnya sudah kita jalankan, hanya belum khusus gitu. Petugas kita juga belum khusus. Ini saya waktu sampai 12. Oke, berarti aman. Berarti nanti kalau ada pertanyaan langsung, tidak usah ragu dan takut, karena mesti begini, ini mesti antara yang sudah tahu dan yang belum tahu. Jadi jangan takut dibilang belum tahu, iya kan? Kalau diri kita takut dibilang belum tahu, kita tidak akan bertanya. Saya pun bukan paling tahu, tapi kita sama-sama untuk cari tahu. Apakah itu geriatri? Ini saya sudah geriatri juga, hampir, iya tak? Karena saya 1983 itu, 1989 sudah jadi dokter. Mungkin di sini ada yang belum lahir, ya tak? Jadi sudah hampir geriatri, makanya bagiannya bagian geriatri. Lah itu rambut sudah putih juga. Nah, nanti kita akan berbicara tentang pendahuluan, definisi geriatri itu apa, masalahnya apa, lalu asesmen atau screening dan pengkajian. Asesmen itu kan pengkajian. Jadi kita, karena ini bukan forum besar, kita dialog aja ya, santai aja. Kita sama-sama nanti melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan itu akan bisa kita jalani dengan sukacita. Kenapa sukacita? Tadi sudah saya sampaikan ke Bu Esther itu PDF-nya, nanti silahkan kalau
mau ada grupnya bisa dibagi, kalau tidak ada ya saling bagi saja sudah, mana yang kenal kemudian bagi-bagi gitu ya, WA. Karena ada ini kan terlalu kecil mungkin bagi yang belakang. Belakang bisa lihat? Bisa ya. Jadi kenapa ini menjadi sesuatu yang layak kita sukai? Karena tidak ada satupun di antara yang hadir ini yang suatu saat tidak geriatri, kecuali terputus di tengah jalan, ya kan? Dan kalian yang ada di situ pasti punya orang tua. Padahal orang tua itu kalau anaknya seumur ini pasti perlu mendapatkan pelayanan, ya kan? Nah, bagaimana kita nanti melayani, itulah yang membuat masalah ini layak untuk kita sukai. Saya sendiri sudah tua, tapi masih merawat bapak saya yang lebih tua lagi. Nah, kenapa begitu? Apa saya yang hebat? Ya tidak. Yang hebat ya beliau. Yang hebat yang pelakunya atau saya? Saya kan anaknya. Iya tak? Maka yang hebat adalah yang geriatri ini tadi. Maka kalau kita bisa mengelola geriatri supaya hebat, artinya dia bisa bersama usia lanjutnya itu bisa berdaya, berguna, maka itu yang hebat juga sebetulnya kita. Jadi kalau memang ini program puskesmas, dinas kesehatan, dinas provinsi, tapi di balik ini ada persoalan pribadi kan, persoalan bahwa pribadi-pribadi kita ini akan menua dan kita punya orang tua. Sehingga merawat orang tua itu bukan sesuatu yang sederhana, karena itu bagaikan ukuran dari kesolehan kita atau kemampuan kita untuk berguna juga di hadapan orang tua, sebagaimana kehadiran kita dari orang tua, iya toh? Kan begitu. Nah, ini pendahuluan dulu bahwa nanti jumlah wanita usia lanjut di Indonesia itu akan tertinggi di dunia. Tapi juga kita harus tahu bahwa pasien geriatri atau usia lanjut itu punya karakter yang banyak. Pertama, multipatologi, lebih dari satu masalah. Kedua, daya cadang faal ini, raga ini sudah menua, sehingga sulit untuk pulih, failure to thrive. Yang ketiga, berubahnya gejala dan tanda dari yang klasik. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, orang diare itu kalau pada anak kecil beda dengan pada orang muda, ya kan? Itu kayak yang baju biru, siapa namanya? Yang pakai masker? Laki-laki. Nah, itu kalau diare lah paling ya 2 hari lemah gitu, tapi kan nanti bangun lagi. Tapi kalau anak kecil beda, masalah kekurangan cairan kan. Orang usia lanjut beda juga, sama-sama diare. Nah, itu yang disebut dengan karakteristik dari tanda dari penyakit klasik. Hati-hati gitu ya. Terus kemampuan fungsional dan kerapnya gizi kurang, gizi buruk pada usia lanjut. Kira-kira sebabnya apa? Yang bidan mana? Katanya ada bidan. Ayo Bu Samuri, apa ini? Penyebab gizi kurang pada orang usia lanjut. Jangan buka buku, buka bayangan kita aja yang sering kita hadapi di lingkungan kita. Ya giginya udah nggak lengkap, ayo, ya toh. Makan sudah kurang,
penglihatan kabur, jengkel sama anaknya lagi, anaknya melawan, anaknya ngambek nggak bikinin makanan, ayo kan. Jadi seperti itu nyata nggak kira-kira di lingkaran kita? Lah itu makanya sekarang kita harus keluar dari jebakan buku, kita melihat kenyataan di luar kita. Gampang mempelajari usia lanjut. Apa yang ada di sekitar kita itu bisa jadi pelajaran. Nah kalau ini nggak usah di ini ya, ini masalah kesehatan usia lanjut tuh sudah mulai ada hipertensi, sakit-sakit ini apa, sendi. Kalau yang paru ya jadi paru, diabetes, kanker yang bapak saya tadi, koroner, batu ginjal, gagal jantung, gagal ginjal. Nah makanya banyak yang sekarang di HD itu mesti harus diantar anaknya 2 minggu, 2 kali seminggu untuk HD misalnya. Ya begitu. Nah nanti kita lihat ya bagaimana cara kita untuk mempelajari geriatri itu nanti bisa berperan gitu loh. Karena Anda tuh satu memang punya orang tua, yang kedua juga akan menasehati keluarga. Jadi tidak mungkin yang dinasehati orang tuanya saja, ya kan? Pasti yang dinasehati itu keluarga juga. Mungkin masih ini ya, usia lanjut itu definisi apa? Ya ini. Nah ini saya di sini usia pertengahan middle age, sebentar lagi masuk usia lanjut 60 sampai 74. Terus ini usia tua itu ternyata 75. Nah ini bapak saya di usia tua ini. Terus yang di atas 90 itu very old. Nah, itu yang kemudian kita sebut senior citizen, namanya warga negara senior itu ya beliau-beliau ya. Sudah usia lanjut ya. Nah beda antara usia lanjut dengan geriatri, usia lanjut ya usia. Asal masuk ini ya masuk usia. Tapi kalau geriatri itu ada masalah-masalah yang harus kita pelajari gitu ya. Masalahnya ada penyakit, ada masalah biopsikososial. Yang itu ya terkait dengan yang itu terkait dengan ini usia kronologis ya, waktu demi waktu gitu. Kalian kalau ulang tahun, kalau yang masih muda ulang tahun 2, tapi kalau yang sudah 30-40 ulang tahun tuh ya kayak gimana ya, tambah tua gitu ya, ya kan, senang tapi ya nggak senang juga kan gitu ya. Makanya kalau orang tua itu di ulang tahun itu mungkin definisinya beda ya. Oh bapak masih, orang tua kok masih bertahan kan gitu. Itu kan yang bagus di situ ya. Jadi usia kronologis, kronologis itu waktu. Kalau usia biologis itu raga ini loh. Raga ini yang merapuh. Nah ini yang lebih penting kita bahas. Nah yang ketiga ada usia mental atau kematangan mental. Orang tua itu malah makin matang karena dia tidak terlalu duniawi sekali ya. Tetapi juga bisa justru di situ mengalami kekacauan atau permasalahan mental. Ya nggak kira-kira? Tergantung siapa kira-kira, ayo yang sebelah sana. Anaknya. Makanya ikuti perkembangan pasien itu bersama keluarga. Nah ini saling terkait, psikologi, fungsional, sosioekonomi, dan fisik. Nah sekarang yang biologi nih, penuaan ya, degenerasi. Sebetulnya tiap kali kita ini berubah nggak sih? Apa yang berubah? Rambut, kulit, ngeri juga ya. Tiap hari ada sel mati, buktinya kalau kita mandi, kok ya ada saja yang terbawa. Bukan debu, tapi itu sel-sel yang mati.
Berarti itu kesempatan juga kalau mau rubah sel mati jadi yang hidup yang lebih bagus, kita rubah kan. Tapi dia tetap tidak akan berubah dari apa namanya yang asalnya. Yang aslinya. Maka rubah kita muka kita ya nggak rubah-rubah lah. Pasti ya begitu saja. Kok bisa ya? Kalau kita pikir-pikir tuh, kok bisa yang saya tangannya kecil ya tetap kecil. Itu yang merintah siapa tuh? Kok bisa kalau yang wajahnya gitu ya tetap begitu. Kecuali dioperasi plastik ya. Tapi kalau tidak itu kan ya begitu aja. Sama lah, ini pasti ada yang menjaga kan. Ada sel punca namanya yang mengatur keseluruhan kita itu. Loh, kita belajar jangan terlalu dangkal, kita boleh belajar sampai ke dalam-dalamnya tentang tubuh kita kok. Nah, di sini ada berbagai perubahan ya, perubahan adaptasi. Perubahan adaptasi itu gimana sih? Ambil contoh coba yang bisa menunjukkan. Santai aja, perubahan adaptasi kira-kira gimana? Adaptasi itu apa? Menyesuaikan diri. Karena itu yang ngomongin juga sama mudanya. Tapi kalau orang tua, ayo. Kemampuan adaptasi, menyesuaikan diri itu psikologi ya. Tapi juga menyesuaikan diri dengan lingkungan juga begitu. Bisa, ada juga yang kuat, ada juga yang, misalnya katakan, kau pernah nggak ajak misalnya orang tuanya lahir di Nabire, orang pantai misalnya. Terus diajak ke Jawa sana, jadi pengen cepat pulang. Orang yang berobat di rumah sakit tuh, belum sembuh saja, saya pengen pulang dokter. Di rumah tidak ada yang jaga begitu. Karena adaptasinya nggak gampang. Biasanya pipis di mana, sekarang harus pipis di rumah sakit. Itu nggak gampang loh. Kan begitu, sampai di situ kan. Kemampuan jantung, kemampuan kognitif, memori jangka pendek, dan kecepatan reaksi. Jadi yang bikin suka lupa ya. Penurunan penglihatan, pendengaran, ini sudah banyak kita lihat ya. Penurunan massa otot dan peningkatan lemak tubuh. Jadi ototnya ini mengurang ototnya, tapi lemaknya bisa banyak. Tulang merapuh, osteoporosis. Osteoporosis dimulai umur berapa? Ayo siapa yang tahu tadi sana, sekarang sini. Wow, 35 itu sudah mulai proses. 40 itu sudah mulai proses. Merapuhnya loh ya, bukan rapuhnya loh. Merapuh berarti sudah ada proses sebentuk osteoporosis. Tapi bukan berarti kalian yang umur 41 terus wah jangan-jangan saya osteoporosis. Belum, prosesnya. Seperti seorang diabetes itu ketika sudah terdiagnosis diabetes, sebenarnya prosesnya itu sudah mulai 5 tahun sebelumnya. Itu namanya prosesnya. Nah ini genetik ada ya, genetiknya kan lain-lain tuh. Ada loh orang di sana daerah RRI itu sering berobat sudah tua betul. Weh kalau bicara masih ceria. Ada di daerah SP itu orang Mei. Sudah kakinya tapi masih cabuti singkong coba. Padahal orang tua. Loh. Artinya genetiknya itu beda-beda. Ada yang genetiknya memang manual. Ada yang memang juga gampang lemah ototnya itu kan. Selnya. Terus gaya hidup dan lingkungan. Nah, ini nanti kita yang akan rubahkan ini nih. Gaya hidup yang disarankan dan lingkungan yang kita ciptakan, ya kan? Nah, gaya hidup ini sel menjadi mengkerut. Sel menjadi mengkerut. Jadi selnya itu ya kayak kulit itu loh. Kalau kulit keriput, kalau selnya juga gitu. Kemudian jaringan menjadi rusak dan organ menjadi tua. Maksudnya organ menjadi tua itu gimana? Fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi paru, kan gitu. Nah, ini lingkungan juga mempengaruhi. Nah, ini lingkungan, gaya hidup, sosial budaya, ekonomi ini menjadi faktor eksternal.
Jadi faktor eksternal. Nah, tuanya prosesnya normal, ya toh. Cadangan sistem biologis juga berkurang, menurun kemampuan berespon terhadap stres. Nah, kan hati-hati toh, jangan bikin stres, rentan terhadap penyakit. Nah ini teori proses, kenapa sih kita menua? Baratnya kalau di Jepang itu dulu setelah Hiroshima itu kan kemudian ada mutasi genetik tuh. Tapi sekarang Jepang juga usia lanjut tetap banyak. Berarti kan dia berhasil melakukan satu koreksi gitu. Terus teori autoimun. Autoimun itu maksudnya dalam tubuh kita itu sistem perusaknya lebih kuat gitu. Tapi tidak ada teori yang. Tapi kita punya hari ini mungkin ini gambar ini maksudnya apa sih? Kita mungkin pengelola perawat jalan geriatri atau usia lanjut ini coba lihat, the sun setting is no less beautiful than the sun rising. Maksudnya apa? Yang tahu bahasa Inggris apa? Matahari yang mau tenggelam itu sama indahnya dengan matahari yang mau terbit. Ya toh? Buktinya kalian cari sunset, tapi juga cari sunrise. Jadi sebetulnya ada keindahan antara merawat bayi dengan merawat orang tua itu. Tapi beda settingnya ya, merawat bayi lucu, orang tua ganas. Kan gitu bedanya. Tapi kira-kira yang cerdas akan bisa. Ya cerdas itu gini, orang tua itu dengan ganasnya itu, mudah emosi, macam-macam itu. Kan sebetulnya lebih mengajari kita daripada anak kecil. Ya kan? Anak kecil nggak usah diajari, ibu-ibu namanya punya anak sendiri ya pasti begitu-begitu, nggak usah diajari, paling justru ibu-ibu yang bikin mau pakai baju apakah, mau dibikin kayak gimana. Tapi tantangan yang diterima dari orang tua, siapa yang bisa menjawab itu yang keren. Keren betul nggak kira-kira? Keren toh, keren itu. Nah di sini ya ini sudahlah, ini tadi sudah seperti saya sampaikan ya. Ada implikasi klinik, organ paru-paru, saluran cerna, air liur berkurang, osteoporosis, gigi tanggal ini masalah, kerongkongan lambung melambat, enzim pencernaan kurang, gerakan usus besar kurang. Ini yang mungkin sering kita hadapi ya. Dimakan itu. Saya sekarang lagi punya pasien geriatri laki-laki, HB-nya 5,9 gara-gara BAB hitam. Ini contoh kasus ya. Lah keluarga suruh transfusi aja masih belum. Padahal itu kan dari rumah. Ini masalah albuminnya kurang, berarti kan dia masalah makan yang tidak terlaksana bagus. Lah kita tanya ke orang tuanya, lah ini karena giginya enggak. Lah anaknya kan, padahal anaknya sudah besar-besar nih, sudah seumur kalian semua. Sampaikan supaya kita bisa tahu sosiokultural juga ya. Saya katakan lah gimana kok sampai bapak makannya begitu, Mbak, ya kamu tuh usaha. Masa makan cuman masuk 2 sendok, tapi makannya 3 kali sehari, gimana? Cocok nggak kira-kira? Ya kamu cari cara kue lapis kah? Apa itu? Yang isinya pisang itu apa namanya? Nagasari kah? Kan supaya bisa telan masuk loh. Oh iya ya dokter. Nah, sekarang tadi pagi saya habis itu sudah mulai makan. Kan begitu. Karena ini yang lambung luka ini jadi berdarah. Iya karena ini. Karena gerakan berkurang, karena luka yang berlanjut. Terus demensia mulai mengecil otaknya. Ini seperti ini. Ini kita lihat ya, 27 tahun ini mungkin yang umur di sini, ya toh, otaknya seperti ini. Yang 87 itu seumur bapak saya, itu otak itu seperti ini. Ini loh lihat, ini kan mengecil toh. Ada celah-celahnya, ini atrofi namanya. Nah, akhirnya apa? Ya tentu saja lah, tidak mudah
ingat, ya tentu saja lemah di dalam organ-organ kan gitu. Jangan ya dimaklumi itu. Nah, intinya ini, pasien geriatri itu usia lebih 60, multipatologi, tampilan klinis tidak khas, harus ditanya. Polifarmasi, kalau kasih obat, ada loh dokter punya satu tas. Iya toh? Kan itu, semua yang dibutuhkan diberikan, obat itu namanya polifarmasi. Obatnya jadi terlalu banyak. Fungsi organ menurun, fungsional. Fungsional nanti ini ya dipelajari ya, antara ini mungkin poin ini. Fungsi organ menurun, status fungsional terganggu, dan status nutrisi terganggu. Itu yang nanti kita bahas agak panjang lebar di situ. Sindroma geriatri ada 14. Nanti bisa dilihat di itunya ya. Berkurangnya kemampuan gerak berarti mobilisasi toh. Coba kalau kalian jalan berdua dengan orang tua, jalannya aja begini. Mama ini jalan tidak cepat. Yang tidak sabar siapa? Udah gitu mungkin ketemu temannya malu karena jalannya lambat orang tuanya. Memang itu mobilisasi kok. Nah ini yang mobilisasi ini menimbulkan instabilitas postural. Lihat berdiri dia, ya toh? Bayangkan kalau setiap hari berdirinya tuh begini terus. Itu kira-kira besok-besoknya merembet-rembet nggak? Kan begitu. Akhirnya instabilitas itu bisa menimbulkan jatuh. Nah jatuh ini yang jangan terjadi. Hati-hati kalian harus menekankan pada klien kalian tuh. Jangan sampai orang tua ini jatuh. Jatuh itu false. Jatuh dan patah tulang. Patah tulang karena apa? Ayo. Tok, gimana toh? Jatuh, patah tulangnya karena apa? Kok mudah patah tulang? Osteoporosis. Sekarang cerita jatuh ini nanti merembet-merembet nggak? Coba kalian lihat orang tua jatuh, kakinya patah nggak bisa jalan. Ayo, gimana? Punya anak 5, nanti yang tampil itu sekitar hanya 2, yang 3 sudah tidak menampakkan diri. Ya kan? Kenyataan begitu. Karena ribet ngurusi mana yang kencingnya. Sudah gitu karena lihat anaknya nggak lengkap dia jadi pikiran juga. Loh, orang tua ini dulu punya anak itu kayak kalian punya anak loh. Kan niat betul gitu loh. Merawat betul. Sekarang kok pada saat orang tuanya perlu dirawat kok pada hilang. Alasan macam-macam kah yang katanya anaknya begini, nantilah belum lagi pasangannya yang macam-macam, ya nggak kira-kira kompleksitasnya begitu nggak kira-kira. Loh, kalau itu tentang kita nggak apa-apa, kita akui saja, kenyataan memang seperti itu. Sehingga kita nanti akan bangkit ya, dengan melihat kenyataan ini bangkit bagaimana caranya. Nanti tiap klien itu beda kita solusinya. Makanya kalian kuat ini. Terus mengompol, inkontinensia urin, nanti dibicarakan secara khusus. Karena otot di sini udah lemah. Nahan pipis susah. Kalau sekarang yang duitnya banyak, belikan pampers saja. Nanti pakai pampers kelamaan lecet sininya. Ayo. Masalah Kak? Terus bagaimana kita? Ini masalah usia lanjut ini kelihatannya dibicarakan sehari belum tentu selesai kalau saya, tapi saya percepat ya. Infeksi, gangguan panca indera, gangguan gizi, inanition. Inanition ini kurang gizi. Masalah akibat tindakan medis iatrogenik. Jadi maksudnya karena harus ada tindakan medis, obatnya banyak, macam-macam itu, akhirnya ada masalah-masalah iatrogenik. Mana yang terganggu ininya, terganggu itunya karena obat kan. Terus insomnia, gangguan tidur. Saya ini sebenarnya bukan belajar khusus geriatri, tapi saya pemerhati. Jadi kalau kalian memperhatikan, banyak cerita itu. Saya dulu punya eyang itu, tapi bukan eyang saya langsung. Itu yang jadi stres anaknya apa? Anaknya masih kerja di kota Jogja sana.
Tapi si Eyang ini kalau jam 3 itu mesti sudah ke mana? Ke dapur, cuci piring, semua sampai bunyi tang teng tang teng. Lah otomatis yang lain kan bangun ya. Lah karena dia sendiri itu porsi tidurnya itu kecil. Jadi nanti tidur jam 9, jam 3 itu dibangun menganggap bahwa ini adalah sudah pagi. Terus gangguan fungsi kognitif, intellectual impairment, isolasi, menarik diri. Ya kadang-kadang kalau dia tidak puas terhadap suatu keadaan itu dia cenderung menyendiri, menarik diri. Nah ini bisa membawa pada depresi, ya kan? Berkurangnya kemampuan keuangan, impecunity, masalah juga. Dulu dia yang cari makan tuh anaknya, sekarang anaknya pelit. Mama ini tidak usah pegang uang banyak-banyak, nanti paling, ya kan? Ini 14 ini tadi juga bisa timbul penyakit. Ini bisa di demensia, kalau infeksi jadi pneumonia. Isolasi menimbulkan depresi, inanition bisa menimbulkan malnutrisi, kan gitu ya. Impecunity itu kurang duit bisa jadi apa? Adalah gitu. Nah inilah yang kemudian memerlukan penata laksanaan untuk mencari penyebabnya, yaitu dengan comprehensive geriatric assessment. Inilah tugas kalian, melakukan suatu pengkajian geriatrik yang paripurna atau komprehensif. Kalau bisa, saya aja juga nggak bisa. Kenapa? Karena harus melibatkan multifaktor. Tidak bisa kita sendiri. Tapi oke, kita pelajari ya, imobilisasi gampang itu, karena begitu. Sekarang coba putar otak Anda sendiri. Kalau orang stroke tidak bisa jalan, tadinya bisa jalan kan, terus kena stroke usia lanjut, tidak bisa jalan, posisi begitu di rumah, resiko apa yang berikutnya muncul? Ayo perawat-perawat, jawab sini satu, sini satu. Sini sudah jawab, dekubitus, betul, sana. Kurang satu. Apa? Jatuh, enggak jalan. Ya nggak bisa gerak. Memang itu ada risiko jatuh. Tapi dari diamnya ini loh, dari tidak banyak gerak ini tadi apa? Kurang satu setelah dekubitus. Nah ini yang mungkin cara dipikirkan. Pneumonia, ortostatik. Lendirnya terkungkung di sini, jadi sarang kuman, jadilah infeksi, pneumonia. Kalau itu dekubitus ya. Lah kalau yang ini instabilitas ini maksudnya jalannya nggak stabil, jatuh ini yang nggak boleh terjadi, false, ini fatal itu loh. Terus depresi karena isolasi tadi ya, malnutrisi karena inanition, karena kurang makan, demensia, ini belum tua ini sebetulnya gambar, tapi dia lupa cari-cari kacamata padahal di kantongnya sendiri itu kan, itu ya mulai adalah lucu-lucu. Nah ini sudah ya, tadi sudah kita lihat, nah, inilah manusia begini, dari kecil begini kembali ke rentan lagi, itulah manusia di dunia, kan gitu ya, tempat seperti itu dunia. Nah yang sekarang ke poin-poin masalah kedokterannya ya, medisnya ya, bahwa orang-orang sudah mulai sindroma metabolik. Saya singkat saja cerita ini. Jadi kalau tubuh itu sudah mengalami gangguan organ, maka kemampuan untuk mengelola makanan itu lambat gitu. Nah maka ketika itu dipaksa, misalnya pada orang-orang yang makannya banyak, ini beda ya, maksudnya beda itu, ini bisa yang belum geriatri pun bisa, yaitu mengalami yang namanya gangguan metabolik, sindroma metabolik. Orang-orang yang perutnya lebih dari 102, di sini coba diukur sendiri, perempuan lebih dari 88, itu artinya dia mengalami sindroma metabolik. Nah potensi gitu ya, bukan belum, ini hanya potensi. Kemudian nanti kan dicek kadar trigliserid, HDL, tekanan darah, gula. Ini kan di mana itu namanya? Posbindu. Nah itu kan dalam rangka itu.
cek-cek lah. Terus kalian di pos bidu bisa nerangin nggak? Tapi kalau orangnya sudah tua betul ya beda. Kalau orang sudah tua kan ya bukan terus ditakut-takuti dong. Nanti dia takut makan, kamu sudah tahu kan, bahwa ada inhalation, ada masalah-masalah yang berkaitan dengan depresi kan gitu. Lah kalau selagi muda ya beres, kita tinggal olahraga, makan disesuaikan. Nah inilah, jadi lama-lama jadi gula, diabetes. Karena apa? Insulin, ini pankreas, ini kemampuan memproduksi insulin kurang. Sehingga nanti gula makanan itu menumpuk. Penguatan pankreas dilakukan dengan apa? Dengan merubah pola hidup. Masa sakit karena pola hidup? Kok terus minta obat tapi pola hidup tidak rubah? Ayo. Kan sama saja kalian masih seumur muda ya, yang muda. Masih tergantung orang tua misalnya. Gajimu kurang, orang tua nambahi 2 juta per bulan. Loh, tapi kalau kamu nggak mau nambah sendiri, yang penting tergantung terus kan? Kan gampang itu logikanya. Kalau pengen mandiri, ya usaha atau sesuaikan gajimu itu untuk mencukupi. Bukan malah banyak keinginan, ya kamu malah tidak mampu untuk mengelola hidup ini, kan gitu. Ukurannya sudah tahu lah itu di pos bindu biasa. Tapi apa sih yang dimaksud dengan pola hidup ini loh? Berat badan, kurang aktivitas. Di kantor rajin tapi duduk terus, nulis tok. Nggak pernah ke lapangan. Kemudian lemak naik, tensi tinggi dibiarin, dia tidak seimbang, tinggi gula garam. Nah, saya punya tips ya untuk kalian yang ingin tidak kena gula ya. Wah, langsung nulis ini yang tips. Kalau sampai kalian kerja jam berapa? Sampai 2. Terus habis itu pulang, sebagian nyuci macam-macam ya. Malam tidur atau ke kafe. Yang laki-laki ayo. Jadi yang dibutuhkan makan modal, makan itu modal ya? Makan pagi sepuasnya karena kalian mau kerja. Makan siang ala kadarnya. Nah, kan itu sudah tidak butuh. Makan malam kalau bisa tidak. Atau boleh, tapi yang banyak serat. Tapi coba yang orang muda lakukan sekarang apa? Pagi sarapan ala kadarnya, ya tak? Kerja nanti siap-siap jajan. Kalau makan banyak karena alasan tadi capek. Wow. Terus malam cari masalah ke kafe kemana, katanya nge-gym lah supaya makan banyak itu. Habis itu kok tidur. Kira-kira makannya paling enak disimpan tuh. Pada saat tidur itu kan disimpan lemak itu. Nggak ada pemakaian kok. Kalau malam ya mau makan boleh, nggak makan boleh. Nah, cuman makan itu untuk kerja. Jadi kalau malam makan ya kerja. Siapa tahu nyucinya malam, ya nyuci-nyuci aja supaya keluar tenaganya kan gitu. Nah, padahal kalau sudah sekali diabetes tuh komplikasinya kemana-mana. Karena dalam darah itu ada gula, berarti kemana-mana lebih kental, lebih mengganggu. Inkontinensia urin, menahan kencing udah nggak bisa karena kelemahan otot. Ini sebenarnya macam-macam ya, kalau ini dipelajari khusus terlalu ribet. Kira-kira yang penting latihan apa yang bisa difungsikan untuk pasien usia lanjut? Ayo siapa yang bisa tak kasih jempol. Latihan penguatan otot panggul itu apa? Kegel. Nah ini karena inkontinensia urin ini juga bisa membuat dehidrasi, bisa membuat dekubitus, ya toh tadi yang pampers. Nah malnutrisi ini menimbulkan masalah juga.
malnutrisi bisa menjadi fungsional terganggu, luka susah sembuh, kematian lebih cepat. Nah, tentang bapak saya pada saat selama ini ilustrasinya ya, pada saat di kemo itu, oh saya lihat beliau itu tersiksa sekali sebenarnya dengan kemo itu. Tapi saya dari Serui dulu terbang ke Jogja hanya untuk menengok setiap mau kemo aja. Tapi saya lihat bapak itu kuat. Dia makan bikin sendiri dari apa itu kembang tahu, brokoli, tahu dan tempe, tidak ada daging lagi. Makan begitu sama kacang merah itu terus makan, kok nggak bosen sih ya, saya lihat tuh. Nah, saya melihat gejala begitu, oh iya kok nggak bosen, kok bisa itu. Ternyata kemandirian itu terbangun karena anaknya jauh, tapi anak jauh ini tidak menjauh, harus semua yang ini kita cukupi. Kalau sekarang ini sudah dengan pramurukti, meskipun bapak itu bisa dan ingin kerja, tapi ada pramurukti karena nggak ada mana-mana lagi di rumah itu. Kadang-kadang anak saya yang nengok itu. Lah ini ya contoh instabilitas tadi. Nah, sekarang kita mau masuk ke pengkajian geriatri ya. Screening geriatri, pengkajian atau screening bertujuan memeriksa kondisi lansia sebagai upaya menjaga kesehatan mereka. Makanya tugas kalian dari program itu mungkin tidak terlalu ribet ya. Tapi saya mendasari dengan pengetahuan supaya menjalankannya itu dengan pengetahuan, itu loh maksudnya. Mungkin tujuan dari dinas juga begitu. Nah, tapi kalau yang paripurna itu misalnya gini, pengkajian paripurna adalah proses diagnostik interdisiplin untuk menentukan masalah dan kapabilitas medis, kemampuan fungsional, psikososial, dan lingkungan pasien lanjut usia. Ibu saya yang sudah meninggal lebih dulu, 2 tahun yang lalu, itu dulu pernah saya ajukan untuk pengkajian geriatri paripurna karena ibu sudah pikun-pikun dan akhirnya dia agak mudah sulit makan. Nah, kemudian dia dikaji, yang mengkaji adalah dokter penyakit dalam, dokter paru, dokter saraf, dokter jiwa, apoteker, perawat, gizi, dan satu fisioterapi. Nah, itu setelah masing-masing bayarnya waktu itu 400.000. Itu setelah masing-masing wawancara ke ibu saya satu-satu, terus mereka rapat. Nah, ini saya gambarkan ya, namanya geriatric assessment paripurna itu gitu. Mereka rapat, kemudian saya anaknya ini dipanggil. Hasil dari rapat-rapat itu merekomendasikan supaya ibu Anda begini. Nah, akhirnya di situ ketemu solusinya, oh begini. Nah, kalian bisa melakukan hal serupa itu dengan cara bagaimana? Fokus perhatian kalian melihat situasi. Kuatkan sensasi, sensitivitas, intuisi kalian tuh untuk melihat, oh ini kayaknya masalah itu di sini nih, gitu loh. Nah, kemudian kita kasih saran. Nah, saran ini kemudian yang kita lakukan. Dan mungkin semoga kalian juga punya menemukan pengalaman yang sama nanti pada saatnya. Nah, pengkajian paripurna ini nanti akan meliputi prinsip holistik, artinya menyeluruh, menyangkut berbagai aspek tadi. Ya toh, seni-seninya tadi kan seni itu tadi. Yang kabit keperawatannya rumah sakit itu tadi kan dia punya seninya, pengalaman. Terus prinsip semua itu kuratif, rehabilitatif, promotif, preventif digunakan. Pengkajian biopsikososial ya. Bio ya dari cara berjalan nanti bisa diukur, psikisnya bagaimana, sosial lingkungannya bagaimana. Terus pengkajian psikokognitif, status fungsional itu dengan ADL, status nutrisi, interaksi dari hal tersebut kita ketahui, oh kalau kurang makan akibatnya begini, akibatnya lemah jatuh, itu kan ada kaitannya sama pengkajian aset keluarga. Maksudnya apa? Keluarga ini punya apa? Aset itu bukan duit. Kalau saya sering lihat pasien keluarganya, saya lihat, mungkin kalian ada yang pernah mengantar keluarga dan dirawat oleh saya betul lihat tuh keluarga mana yang kira-kira potensial untuk menjadi pendamping.
Nah, kalau klinik geriatri ini rumah sakit, bukan kalian punya ya. Ada daycare itu kita punya. Tempatnya kita buat dekat dengan pendaftaran itu. Ada fotonya saya lah, itu dialah. Poliklinik geriatri. Kemudian ada hospice, ini kita tidak ada, itu pelayanan terminal. Jadi konsep pelayanan terminal di rumah sakit itu kalau pasien sudah menjelang akhir hayat, itu kita menyiapkan keluarganya supaya jangan denial, supaya berproses gitu kan. Nah, itu nanti kita pernah kerjakannya seperti itu, bagus. Artinya proses akhir hayat itu tidak membebani lagi. Jadi keluarga nanti terakhir kita tanya, kalau nanti terjadi jantung berhenti, kira-kira mau dipompa atau tidak? Aduh, tidak usah saja ya dokter ya. Ya sudah begitu. Ending ya mereka berdoa, kemudian dilepas. Nah, dan seperti ini juga terbentuk dalam pengelolaan akhir hayat hospice ini. Terus tim terpadu geriatri ya, kalau kita di rumah sakit kita belum terpadu betul, tapi masih saya bagi. Saya rawat, konsulkan nanti ke saraf, tapi yang kita rapat betul itu belum ada. Nah, tim asesmen geriatri nanti di puskesmas itu ada. Nanti kalau fisiknya ya dokter, perawat begitu toh, lalu lingkungan sosial. Ya meskipun kau tidak datang sendiri, tapi kalau kau cerdas bisa ambil itu. Misalnya ini datang dari topo berapa? SP2 misalnya, atau SP3. Nah, terus di sana ngapain? Tanam ubi, kan gitu toh? Kalau SP3 itu ya. Terus dari jalan berapa jauh, kan gitu. Kita tahu betul dulu sosio lingkungan sosialnya. Jika kita nanti jangan begitu, besok harus ke sini ya. Emang gampang, cek aja belum tentu ada di topo kok. Iya kan? Gitu loh. Terus pertama ditanya dulu anamnesis, ya tahu identitas, pernah opname enggak, penyakit apa dulu, terus sebelum sini minum obat apa yang dimakan, ramuan minum enggak, jamu minum enggak, kan gitu. Terus dilakukan, diurut sistem dari saraf, saluran napas, riwayat tentang problem pernah stroke, itu tadi, kayak yang kali bobo tadi pernah stroke, itu nanti ya dikaji. Jadi semua bisa kalau mau kita melakukan bagi orang tua kita dengan sepenuh kehati-hatian, dengan mencari solusi, maka kita terbiasa. Nanti solusi-solusi itu, jadi akhirnya apa? Saya yang mengajari ini ya orang tua saya sendiri. Mengajari dengan repot. Bayangkan saya tiap bulan dari Serui itu harus ke Jogja, berdua dengan istri saya, kadang-kadang lama-lama uang berat terus gantian. Iya kan? Ke Jogja untuk melaksanakan atau melancarkan kemoterapi untuk bapak saya. Dan itu tidak kemudian saya bawa, oh kenapa yang lain kok enggak? Ya enggak, saya anaknya. Kita kan melihatnya begitu. Jangan malah baku iri anak dengan anak. Kalau iri ya tetap itu membebani orang tua kita. Iya kan? Dan itu sampai sekarang. Dan itu adalah bentuk kepuasan kita dalam hidup. Pemeriksaan fisik nanti ada caranya ya. Kemudian ini ronsen kalau bisa. Hipotensi ortostatik, pemeriksaan tekanan darah itu tidak hanya sekali. Duduk gimana, tidur gimana, berdiri gimana, nanti bisa beda. Jadi postural hypotension ada, makanya nanti saya kok kalau berdiri kok pusing ya, umpamanya begitu. Terus aktivitas harian dasar itu seperti apa dipelajari, aktivitas hari-hari instrumental, aktivitas dengan aktivitas seperti apa. Sehari-hari itu maksudnya mandi, makan dan sebagainya. Terus dari asesmen ini dapat ditemukan 3 tingkat kemampuan Asia, yaitu kemampuan kegiatan tanpa bantuan orang lain, melakukan dengan bantuan, atau tidak mampu sama sekali. Kita golongkan ya. Terus lingkungan dan masalah. Daftar masalah kita tulis.
Ini sudah tadi. Lah, nah ini kalau di rumah sakit kita di poli itu ada seperti ini. Nanti kalau di puskesmas kan ada juga contohnya, ada assessment usia lanjut. Ada ADL, ada Nah itu seperti format-format itu nanti diperbanyak kemudian diisi seperti ini. AMT, MMSE, dan geriatric depression ini nanti mungkin akan dibahas. Saya sendiri tidak bahas secara khusus, tapi saya tampakkan sedikit ya. Nah, nanti kalau sudah ada diagnosis medis dan fungsional, itu dimunculkan perencanaan penata laksanaan untuk memulihkan kondisi dan meningkatkan kualitas hidup, gitu ya. Nah, ini kayak ADL, ini ukurannya begini. Kalau namanya 20 ini berarti masih mandiri. Kira-kira begitu, itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kognitif, memori. Kognitif itu ada memori jangka pendek, ada persepsi, proses pikir, eksekutif. Persepsi itu, kalau sudah persepsi dia susah nih. Kalau dia sudah jengkel pada anaknya itu ya terus saja gitu loh. Udah persepsi. Bagaimana ngerubahnya? Kalau enggak ada toh begitu toh? Gangguan persepsi. Karena makanya jangan melukai hati orang tua itu begitu, karena nanti kita terkena persepsinya. Jadi tadi ulangan ya sudah ada. MMSE, GDS. Ini AMT, Abbreviated Mental Test. Ini gangguan. Pertanyaannya gampang, umur berapa, waktu sekarang berapa, alamat mana tahun ini, tahun kemerdekaan RI, nama presiden, ini kalau ini bisa menjawab normal. MMSE ini ada ya tadi yang terbagi. Terus depression scale ini ada yang tulisannya tebal ya, ada yang tidak tebal, ini beda. Nanti begini, kalau setiap jawaban bercetak tebal mempunyai nilai 1, kalau sudah misalnya apakah Anda merasa penuh semangat, bilang tidak, ini skor 1. Nanti terus dihitung. Kalau skornya udah lebih 10, depresi. Jangan-jangan nanti pertama kalian ngukur kalian sendiri. Status nutrisi. Status nutrisi dengan antropometrik. Terus ada di sini itu banyak sekali orang yang kurang protein ya. Saya tidak tahu kenapa. Nah itulah, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Beni atas paparan materinya. Panjang lebar tapi bisa ditangkap dok. Ya. Terima kasih untuk teman-teman. Dari paparan materi yang tadi ada pertanyaan. Pertama yang untuk asesmen tadi itu nanti mulai tahun depan untuk setiap lansia baru dia wajib di screening. Yang tadi dokter sudah kasih tunjuk itu nanti saya bagi formnya. Jadi semua dari pusat juga minta lansia yang setelah di screening maksimal 2 kali dalam 1 tahun, minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi itu ada BDS, ada screening rapuh, ada malnutrisi. Jadi nanti pemeriksaannya agak untuk lansia baru itu agak panjang. Tapi itu yang namanya screening untuk mendeteksi. Jadi nanti teman-teman wajib lakukan. Sebenarnya itu ada di Ekohor khusus lansia, ada di situ. Baik teman-teman, untuk materi Dr. Beni, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada masalah di lapangan? Tapi ini untuk nutrisinya kurang, untuk apa? Pokoknya semuanya sudah di bawah normal. Tapi dia masih ngotot. Ini sudah yang laki-laki nih usia.
kalau kita kunjungan ke rumah itu, kalau kita kasih arahan untuk harus begini, tapi tidak, malah dia bilang begini, jangan ngurusi aku lebih baik orang makan daripada orang merokok. Itu orangnya waktu rokok sekali. Itu bagaimana itu Dr. Iya, terima kasih Dr. Pertanyaannya bagus. Kita coba kaji pelan-pelan ya. Orangnya umur 82. 82. Terus maunya ngerokok. Saya tuh daripada nggak makan, daripada nggak ngerokok, mendingan nggak makan. Itu marah-marah dengan keluarganya. Dan dengan keluarganya marah-marah seperti itu. Nah, kira-kira yang pertama, umur 82. Berarti kalau kita boleh menghargai, orang ini masih bisa, status fungsionalnya gimana? Masih baik, jalan? Masih bisa jalan pakai. Nah, di sini, Pak Esther, dia punya fungsional bagus. Nah, fungsionalnya kan bagus. Dia dimandikan apa mandi sendiri? Kadang-kadang nggak mau mandi. Nggak mau mandi beda dengan tidak mampu. Berarti ini ada tidak mau. Nah, terus Kadang-kadang mandi sendiri. berarti dia untuk urusan sehari-harinya itu status fungsionalnya masih, padahal umurnya 82. Berarti dia punya karakter apa? Bisa menjaga dirinya. Nilainya di situ. Kita harus netral dulu. Kan kita bukan siapa-siapanya kita itu. Berarti kita netral dulu. Makanya tadi saya katakan, kalau yang dipoinkan merokok, Bapak itu sudah kena salah. Iya kan? Tapi salah kok bertahan 82. Apa kita ini semua bisa 82? Berarti sebetulnya pengkajian kita itu bisa, ini pembicaraan begini mesti memang banyak deh. Saya tuh kemarin ada kongres penyakit dalam sedunia di Bali, bahwa Bapak ini 82 belum depend on keluarga. Berarti dia egonya memang tinggi. Ya toh? Jadi bahasa aku pilih kerokok timbang pilih tidak makan timbang tidak ngerokok, itu bahasa ego. Yang selama ini menjaga dia kan. Iya dong. Nah, kita harus jangan langsung kita provokasi dulu. Nah, kita orang ego kita berikan fakta dulu, Pak. Ini Pak, Bapak punya gula ya, tinggi umpamanya ya toh. Bapak punya kaki itu kurus, kira-kira gimana? Kan gitu. Tapi kita jangan frontal. Apalagi kita bisa belajar banyak kalau tidak frontal kepada, kan itu orang tuanya orang lain, tapi kita akan belajar ya. Nanti jawaban itu betul-betul punya seni sendiri-sendiri tiap orang. Itu kalian bisa menggali bahwa setiap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kecerdasan kita. Tapi kita jangan pakai aturan yang harus begini, karena geriatri ini juga nggak ada aturan. Kayak program paru itu ada aturannya, ya toh. Program geriatri sulit, aturannya hanya assessment, kan gitu. Nah terus solusinya kita mainkan sendiri. Jadi orang yang begitu kita merendah. Setelah merendah aman, kita akan bisa kemudian berbicara ketika diterima oleh dia dulu. Ya kan? Loh, orang itu denial. Tapi kalau pada saat itu kita lawan, yo tambah. Kira-kira gitu nggak? Ada pendapat lain nggak? Kalau saya seperti itu, bapak saya itu juga begitu. Masuk ke dia, kalau merokok habis berapa Pak? Enak ya Pak? Jangan kita sudah jengkel dulu dengan dia, nanti nggak dapat kita, ya toh? Kita akan masuk ke wilayah pribadi dia, yang sudah dijaga berpuluh tahun. Saya enggak, cuman ya kalau merokok itu kan ya makan dulu toh Pak. Masuk mau makan rokok, namanya begitu loh kalimatnya. Kan bisa, iya toh? Pak merokok itu ya makan dulu, masa rokok emangnya kenyang. Setelah kita diterima, kita kemudian bisa memfungsionalkan dari apa yang kita dapat itu. Jadi kita tidak menambah, tidak membawa aturan, tidak. Inilah seni dari pelayanan usia lanjut. Kalau disiapin pakai, mau ganti pampersnya itu
malah marah-marah. Bagaimana? Padahal saya sudah, padahal kalau Itu ibumu sendiri apa enggak, orang toh? di SPD di Wonorejo. Nah. Enggak, anaknya maunya kan nggak ngongkol, sudah ngongkol di tempat tidur, ini di tempat tidur di udara. Terus kalau mau ganti pampers itu kan nggak mau kalau diganti anaknya, mesti panggil kita. Kita mesti juga ngerayu-ngerayu, mungkin bersihkan dulu baru ganti pampers gitu. Itu jalan keluarnya tuh ya, anaknya tuh sebenarnya mau ngurusnya untuk ganti, sudah siapkan pampers semua, tapi kadang dia marah dengan anak-anaknya. Oke, ada yang mau bantu jawab? Diskusi kita. Sudah hampir jam berapa? Oh, baru setengah 11. Ayo silakan. Ini ceritanya kalau mau ganti pampers sampai panggil perawat. Dengan anaknya, tertolak anaknya. Ayo. Kita lihat fakta cerita ini dulu. Ya, Intan. Intan mana Intan? Dari jauh nih, dari Napan. Oh, Napan, ayo, Napan banyak sana. Gini loh, tak kasih clue-nya. Apakah orang tua mesti salah, anak mesti benar? Hah? Tidak disalahkan. Kamu sebagai perawat harus tahu dulu kenapa kok tidak mau diganti pampers oleh anaknya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini mengenai pasien lansia yang berada di lingkungan wilayah kerja saya di Puskesmas Nabarua. Ada 2 pasien dokter, satu pasien lansia tersebut memiliki riwayat kolesterol dan tensi tinggi, kemudian yang kedua pasien memiliki riwayat asam urat. Untuk pasien yang pertama, beliau sudah stroke dan tidak melakukan aktivitas apapun, hanya di dalam kamar saja dan berbaring. Kemudian untuk pergerakan tangan sudah Berapa tahun? Sudah kaku. Stroke-nya berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun dong. Ya. Dari keluarga pasien untuk dukungan fisikonya bagus, untuk anak-anaknya juga bagus. Hanya saya bimbang dok, karena ditanyakan apakah ini kemungkinan besar beliau bisa mobilisasi mandiri lagi. Usia beliau sudah 74 tahun dok. Kemudian yang kedua dok, untuk pasien asam urat, beliau sudah mengalami pengapuran bagian kaki. Beliau menanyakan ke saya dok, apakah pengapuran tersebut bisa hilang tanpa dilakukan tindakan operasi. Terima kasih dok. Wah, ini pertanyaannya menggelitik saya untuk masuk ke menjawab apa yang biasa saya kerjakan. Ya, bagus. Jadi ada urutan ya, tadi sindroma metabolik ya, boleh dibuka lagi. Sindroma metabolik, kemudian kalau tidak teratasi, sindroma metabolik itu masih berupa pola hidup yang membuat keseimbangan tubuh kita terganggu, ya toh? Jadi ibaratnya kalau tadi itu pola makan malam, kafe-kafe tapi tidak olahraga, gitulah anak-anak kita. Terus lama-lama di usia tertentu menjadilah diabetes. Nah, tapi sindroma metabolik itu pola kan? Pola itu kemudian menghasilkan kolesterol naik, asam urat naik, gula masih aman gitu kan, tensinya naik kan, begitu ya kasusnya ya. Gulanya tidak ada. Nah, jadilah stroke. Berarti stroke ini ada namanya endpoint. Jadi stroke itu endpoint itu maksudnya gini, orang sindroma metabolik dulu, ada hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, baru dampak akhirnya namanya stroke. Semua baik. Cuma tidak suka tinggal di rumah. Kita sudah berusaha terus bicara. Tidak mau setiap sore pokoknya. Kamu tahu ulang tahunnya mamamu nggak? Tanggal lahirnya mamamu? 19 berapa? Oh ya betul 71. 71 toh? Yuk lanjut. Ya 71 kan.
Tahu dulu kalau dokter, tapi kemarin kita bikin ulang tahun 79. Itu angka Waropen. Angka Waropen itu sebenarnya apa? Kadang-kadang yang ditunjukkan tuh KTP, padahal KTP-nya jauh kayak di rumah sakit. Ayo lanjut. Iya, pokoknya dokter mama tuh tidak mau tinggal di rumah. Maunya setiap jam 3 sore itu maunya ke pasar terus jual di pasar. Kita sudah berusaha sampai sempat pernah sampai Belspasi juga baru kita ke Belspasi. iya. Oh iya. Kita bicara sampai itu baru mau. Karena sudah tidak percaya diri lagi, jadi kita ajak terus sampai mau baru kita terus dirawat satu bulan lebih. Tapi setelah sembuh, Dirawat apa nih? Apa sakitnya? ya dokter, Dirawat apanya? Belspasinya Oh, Belspasi. udah baik kan, kembali lagi ke pasar tidak mau di rumah. Pada saat Belspasi kamu larang ke pasar? Kita karena tidak percaya diri jadi tinggal di rumah. Betul. Kita sudah berusaha, semua anak saya memang. Pertanyaan. Pertanyaannya itu tidak mau, memang pernah tidak mau untuk di rumah, maunya ke pasar. Sudah pernah satu kali saya juga ikutan ke pasar, saya tanya apa ya mama mau ke pasar itu? Bagus. Rame, di sini rame enak daripada di cuma Itu satu sepi yang mau lihat siapa? Apa sudah tidak bagus Ya. Coba kamu cari dari anak-anak dulu. Kira-kira ada yang berpola kayak mama itu enggak? Jadi kita bertanya pada anaknya, yang kan anaknya tidak mesti punya sifat yang sama dengan mama, toh? Ya, yang kadang-kadang di antara itu ada yang sifatnya hampir sama. Dia bisa menjelaskan kenapa ya suka di pasar. Kan itu kebanggaan dan kesenangannya dia begitu. Karena kebiasaan di masa kita tidak tahu itu kan banyak. Ya toh, lahirmu dengan hidupnya mamamu itu kan sudah lebih banyak. Nah, kita asumsikan itu memang kalau yang karakter seperti itu berarti sudah bawaan dia punya mau. Berarti tidak masalah wong cuman ke pasar di situ. Tapi setelah ku amati ternyata di pasar itu poinnya kepada menyenangkan itu aspek apanya? orang mau belanja gitu di sana. Nah, Dikasih berlebihan. ya karena dia kemudian ternyata ingin untuk berinteraksi dan senangnya itu ketika memberi. Nah sekarang gimana coba keindahan seperti itu mau kamu alami? Sakitnya cuma Bell's palsy, itu bisa menimpa siapa aja loh Bell's palsy itu. Tinggal nanti kalau memberitakan mama itu ada unsur sedikit manja-manjanya sedikit kan. Kamu buat aja besok ya saya ajak cek gula, kolesterol, asam urat biar mama itu tetap bisa ke pasar, pasti mau itu. Kita ke rumah sakit pernah terus di jalan daftar di depan itu saya lihat di situ ada geriat gitu. Ini kayaknya bagiannya mama, nanti kita berobat di sini. Terus mama bilang aja nanti saya cepat tua dia. Nah, kan begitu. Dia tidak mau itu. Ya itulah keunikan ya. Tapi kemudian yang kita punya tugas kan activity daily living, kemudian itu tadi. Oke, monggo.